Satuan Tugas Operasi Madagoraya menembak mati 2 terduga teroris di Poso, Ali Kalora alias Ali Ahmad dan Jaka Ramadan alias Ikrima. Keduanya tertembak di wilayah Desa Astina, Kecamatan Toru, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Sabtu 18 September pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Komandan Korem 132 Tadulako Brigadir Jenderal TNI Farid Makruf membenarkan adanya kontak tembak itu saat dihubungi di PAL Sabtu malam. Dengan tertembaknya 2 orang yang masuk DPO teroris ini, Satgas Madagoraya tinggal memburu 4 anggota kelompok tersebut. Mereka adalah Askar alias Jahid alias Pak Guru, Nai alias Galuh alias Muklas, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Jenazah 2 teroris Poso yang tewas tertembak dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Setelah melakukan identifikasi di lapangan, tim Inavis dan DVI Polda Sulawesi Tengah langsung mengevakuasi jenazah 2 teroris Poso yang masuk DPO itu ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk diproses lebih lanjut. Sabtu malam, Kepala Polda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sofahriadi dan Komandan Korem 131 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf memantau langsung proses evakuasi dari jenazah di Desa Astina, Toru, Parigi Motong. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, jenazah telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu yang diangkut dengan ambulans Polres Parigi Motong. Pasca penembakan mati 2 terduga teroris Ali Kalora dan Ikrima di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Satuan Tugas Operasi Madagoraya tinggal memburu 4 lagi anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso lainnya. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Jafar Gebua di Parigi Motong. Selamat siang, Bang Jafar. Apakah pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng sudah memberikan keterangan hasil identifikasi korban? Jafar. Selamat siang, Heranov di Jakarta. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sekaligus penanggung jawab kendali operasi Satuan Tugas Operasi Madagoraya telah memastikan dari pemeriksaan luar oleh tim DVI dan tim Inavis bahwa yang tertembak di Desa Astina, Kecamatan Turue, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Sabtu kemarin adalah Ali Kalora, pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur, kelompok teroris Poso, beserta seorang anggotanya bernama Jaka Ramadan alias Ikrima yang berasal dari Banten dan baru bergabung dengan kelompok ini pasca bencana dahsyat menimpa Palu pada 2018 lalu. Mungkin Anda bisa gambarkan kembali kepada kami kronologi dari tewasnya 2 terduga teroris ini sehingga bisa berhasil diidentifikasi mereka adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, Jafar. Beberapa hari lalu tim Satuan Tugas Intelijen telah berhasil mengintai mereka di salah satu lokasi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Poso dan Parigi Motong. Kemudian mereka diikuti dan setelah masuk ke wilayah Alfa 12 di wilayah Astina di sekitar persawahan penduduk di Kabupaten Parigi Motong, mereka kemudian disergap oleh Satuan Tugas Operasi Madagoraya dan karena melakukan perlawanan mereka ditembak mati. Lalu bagaimana update perburuan anggota kelompok MIT Poso lainnya ini? Apakah masih dilakukan oleh petugas tempat? Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sekaligus PJOK Satgas Operasi Madagoraya memastikan akan terus memburu 4 orang yang tersisa dari kelompok teroris Poso ini. Mereka yang tersisa adalah Askar alias Jahid alias Pak Guru, kemudian Nai alias Galuh alias Muhlas, kemudian Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Suhardin ini adalah bekas narapidana dalam kasus Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Dia tersangka kepemilikan senjata api dan tersangka bentrok antar massa ketika itu. Kemudian Ahmad Ghazali adalah warga Poso, sementara Pak Guru yang dipastikan adalah seorang ahli perakit bom di kelompok ini berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik Jafar, apakah Anda punya informasi keberadaan dari 4 DPO ini? Ya.
Ya, Ya, silakan dengan laporan Anda. Heranov. Ya, orang yang masih dikejar itu dipastikan masih berada di sekitar perbatasan wilayah Parigi Motong dan Poso. Mereka selama ini tidak bisa lagi bergerak kemana-mana karena Satuan Tugas Operasi Madagoraya telah menempatkan pos sekat dan pos daerah rawan di beberapa titik yang diduga mereka, dan mereka selalu memilih daerah-daerah dekat permukiman dan daerah perkebunan rakyat karena di situ mereka bisa memenuhi kebutuhan logistik mereka untuk selama dalam persembunyian tersebut. Kemudian bagaimana situasi di Desa Astina sendiri kalau kita menyimak pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa keadaan aman saja dan warga diminta untuk tenang? Jafar? Ya, tadi masyarakat yang kami temui rata-rata masih berusaha beraktivitas seperti biasanya. Ini adalah daerah agraris, daerah pertanian, padi sawah di mana masyarakat melakukan aktivitas mereka sebagai petani. Tadi kami sempat melihat petani masih bekerja di pesawahan, kemudian para ibu-ibu juga tetap beraktivitas seperti biasanya, dan anak-anak masih tetap bermain di sekitar rumah mereka. Ini adalah desa yang masuk sekitar 6 km dari jalur utama Trans Sulawesi bagian timur. Mereka serasa tidak terpengaruh apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa ada kejadian semalam, namun mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap dalam kondisi tenang. Baik, Jafar, kita harapkan operasi masih tetap dilakukan untuk pencarian 4 DPO lainnya. Terima kasih atas laporan Anda, Jafar Gebua, langsung dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah.